Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum anak-anak hebat. Halo semuanya, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, kali ini kalian akan belajar bersama Ibu Mia dan salam kenal semuanya. Sebelum melakukan pembelajaran, kalian mengisi absen terlebih dahulu di Google Classroom. Setelah itu, kalian menyiapkan alat tulis dan buku pena. Kemudian kalian melakukan pembiasaan. Nah, untuk pembiasaan hari ini kalian menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dan yang paling penting adalah kalian berdoa sebelum belajar. Dan jika kalian sudah melakukan semua yang Ibu sebutkan tadi, berarti kalian sudah siap untuk belajar. Untuk tema pembelajaran hari ini kita akan membahas tema 5, subtema 3, mengenai keseimbangan ekosistem dan di pembelajaran pertama. Untuk mata pelajaran yang akan kita bahas ada mata pelajaran Bahasa Indonesia dan mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Materi dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia kita akan membahas makna kosakata dan melengkapi peta pikiran. Sedangkan untuk mata pelajaran ilmu pengetahuan kita akan membahas hubungan rantai makanan dengan jaring-jaring makanan. Nah, tujuan dari pembelajaran hari ini adalah kalian mampu untuk memaknai kosakata dan melengkapi peta pikiran. Selain itu, kalian juga mampu untuk menghubungkan rantai makanan dengan jaring-jaring makanan. Untuk itu, kalian harus tetap fokus dan semangat. Jika kalian sudah siap, maka kita mulai ke pembahasan yuk. Baik anak-anak hebat, pertama kita akan membahas mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan materi menemukan makna kosakata dan melengkapi peta pikiran. Sebelum masuk ke materi menemukan makna kosakata, pertama-tama Ibu ingin bertanya, apakah kalian tahu apa itu kosakata? Ya, benar sekali. Kosakata adalah pembendaharaan kata. Jadi, apa itu makna kosakata? Makna kosakata adalah kata-kata yang memiliki makna atau arti tersendiri. Nah, untuk menemukan makna atau arti dari suatu kata, kita bisa mencarinya di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang sering disingkat KBBI. Kalian bisa menjumpai KBBI dalam bentuk buku seperti ini, atau aplikasi seperti ini, atau jika kalian ingin mencarinya di dalam situs internet atau secara online, kalian bisa mencari di link kbbi.kemendikbud.go.id. Nah, supaya kalian lebih paham mengenai makna kosakata, Ibu sudah menyiapkan satu teks non-fiksi berjudul Ekosistem Sawah. Nah, di dalam teks ini terdapat kata-kata yang memiliki maknanya tersendiri. Sehingga kalian harus membaca secara keseluruhan terlebih dahulu isi dari teks ekosistem sawah. Nah, di sini Ibu sudah menemukan beberapa kata di dalam teks ini. Yaitu ada kata yang pertama, ekosistem. Ekosistem menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keanekaragaman suatu komunitas dan lingkungannya yang berfungsi satu satuan ekologi dalam alam. Kemudian Ibu juga menemukan kata biotik. Kata biotik menurut KBBI adalah makhluk hidup, yaitu seperti tumbuhan, manusia, dan hewan. Dan Ibu juga menemukan kata abiotik. Abiotik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu tidak memiliki ciri hidup atau tidak hidup. Nah, seperti itu ya anak-anak hebat. Apakah kalian sejauh ini sudah mengerti? Agar kalian lebih mengerti, kalian bisa mencatat kata-kata yang terdapat di dalam teks ekosistem sawah dan kalian dapat mencarinya di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Oke, setelah kita membahas makna kosakata, selanjutnya kita akan membahas peta pikiran.
Sebelum itu, apakah ada yang tahu apa itu peta pikiran? Ya, benar ya, peta pikiran adalah kerangka berpikir kita dalam memahami suatu informasi yang kita peroleh. Tujuannya adalah untuk mempermudah kita dalam memahami informasi tersebut. Tapi sebelum kita menentukan atau membuat dari peta pikiran, kita harus memahami dulu secara keseluruhan informasi yang kita peroleh. Mengapa demikian? Hal ini bertujuan agar kita bisa menentukan informasi penting yang tepat untuk dituangkan ke dalam peta pikiran itu sendiri. Nah, langkah selanjutnya apa yang harus kita lakukan untuk membuat peta pikiran? Baik, di sini Ibu akan memberikan satu contoh. Ibu sudah menyiapkan satu teks yaitu berjudul Ekosistem Sawah, dan melalui teks ini kita juga bisa membuat peta pikiran. Oke, langkah yang pertama, tentukan terlebih dahulu topik utama dari teks ini. Ya, apakah ada yang tahu apa yang menjadi topik utama dari teks ini? Ya, benar ya. Yang menjadi topik utama dari teks ini adalah ekosistem sawah. Dan ekosistem sawah di sini akan menjadi pusat pikiran dari peta pikiran yang akan kita buat. Paham sejauh ini? Oke, lanjut ya. Langkah yang kedua yaitu kita harus menentukan subtopik. Nah, subtopik ini akan berada di sekeliling dari topik utama. Dari teks ekosistem sawah ini, apakah kalian sudah menemukan subtopiknya? Ya, benar ya. Subtopik dari teks ekosistem sawah ini ada ekosistem buatan. Nah, ekosistem buatan akan menjadi cabang pertama di subtopik. Selanjutnya, ada kata komponen biotik. Nah, komponen biotik ini akan menjadi cabang kedua di subtopik. Apakah masih ada lagi yang menjadi subtopiknya? Ya, benar ya. Yang menjadi subtopik selanjutnya yaitu komponen abiotik. Nah, di sini komponen abiotik akan menjadi cabang ketiga di subtopik. Oke, selesai ya. Sejauh ini sudah paham tentang subtopik? Nah, setelah menentukan topik utama dan subtopik, kita akan menentukan topik pendukung. Topik pendukung dari teks ekosistem sawah ini adalah, ada yang tahu? Ya, benar sekali. Yang menjadi topik pendukung dari teks ekosistem sawah ini adalah contoh dari komponen biotik. Nah, ini akan menjadi cabang di subtopik, yaitu sejajar dengan subtopik komponen biotik. Selanjutnya ada contoh dari komponen abiotik. Nah, ini akan bersejajar dengan subtopik di komponen abiotik. Jika sudah menentukan langkah-langkah tersebut, maka kita bisa mendapatkan peta pikiran yang telah kita tentukan. Baik, apakah sejauh ini kalian sudah memahami apa itu peta pikiran? Ya, karena kalian adalah anak-anak hebat, maka Ibu akan lanjut ke materi selanjutnya ya. Nah, kali ini kita akan membahas mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dengan materi hubungan rantai makanan dengan jaring-jaring makanan. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang rantai makanan. Apakah ada yang masih ingat apa itu rantai makanan? 100, ya benar ya. Rantai makanan adalah urutan proses memakan dan dimakan antar makhluk hidup di dalam suatu ekosistem. Nah, di dalam rantai makanan juga terdapat peran di dalamnya. Peran apa sajakah itu? Perannya adalah produsen, konsumen, dan pengurai. Nah, sebelum masuk ke materi lebih dalam, Ibu ingin kalian lebih fokus daripada sebelumnya. Oke, duduk siap. Simak baik-baik ya. Baik, dalam suatu ekosistem terdapat makhluk hidup yang memiliki sumber makanan yang sama, namun dengan pemangsa yang berbeda. Nah, oleh sebab itu di dalam satu ekosistem tersebut terbentuklah beberapa rantai makanan yang saling terhubung satu sama yang lain.
Nah, terbentuknya beberapa rantai makanan inilah yang disebut dengan jaring-jaring makanan. Oleh sebab itu, inilah yang menjadikan keterhubungan antara rantai makanan dengan jaring-jaring makanan. Baik, di sini Ibu sudah menyiapkan salah satu contoh jaring-jaring makanan, yaitu jaring-jaring makanan pada ekosistem hutan. Nah, kalian bisa lihat pada gambar bahwa terdapat beberapa rantai makanan di dalam jaring-jaring makanan ini. Di antaranya adalah yang pertama, tumbuhan, kemudian kambing, kemudian serigala, dan yang terakhir ada singa. Mereka memiliki perannya masing-masing, di mana tumbuhan berperan sebagai produsen, kambing berperan sebagai konsumen satu, kemudian serigala berperan sebagai konsumen 2, dan singa berperan sebagai konsumen 3. Oke, paham ya sejauh ini? Oke, Ibu akan memberikan contoh selanjutnya, yaitu ada tumbuhan, kemudian di sini ada kelinci, kemudian kucing hutan, kemudian ada serigala, dan ada singa. Mereka juga memiliki perannya masing-masing. Tumbuhan berperan sebagai produsen, kelinci berperan sebagai konsumen 1, kucing hutan berperan sebagai konsumen 2, serigala berperan sebagai konsumen 3, dan yang terakhir singa berperan sebagai konsumen 4. Baik. Sejauh ini kalian sudah paham, anak-anak hebat, karena kita sudah sampai di akhir pembelajaran dan kita sudah selesai membahas materi hari ini. Ibu ingin memberikan beberapa pertanyaan kepada kalian. Pertanyaan pertama, apakah yang dimaksud dengan kosakata? Ya, benar sekali ya. Dan untuk pertanyaan yang kedua, apakah yang dimaksud dengan peta pikiran? Dan bagaimana cara kita membuat peta pikiran? Ya, benar sekali. Dan untuk pertanyaan yang terakhir, yaitu pertanyaan yang ketiga, bagaimana hubungan antara rantai makanan dengan jaring-jaring makanan? Ya, baik sekali ya jawaban kalian. Nah, karena kalian sudah menjawab pertanyaan dari Ibu dengan sangat baik, maka Ibu anggap kalian sudah memahami materi yang kita bahas hari ini. Dan terima kasih kepada kalian yang sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan sangat baik. Dan jangan lupa untuk berdoa setelah belajar. Tetap semangat untuk pembelajaran selanjutnya dan tetap jaga kesehatan. Dan terima kasih, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.